Saya ingin melihat dulu pantauan reporter kami di lapangan di 5 wilayah satu hari pasca pemungutan suara. Ada Diah Ayu di urutannya sedikit dirubah. Ada Rahel Marimbuna di Makassar, kemudian Intan Fahdiana di Surabaya, Lalita Ganda Putri di Yogyakarta, kemudian kita juga akan ke Bandung, nanti ada Diah Ayu di Pekanbaru. Saya ingin ke Makassar terlebih dahulu. Rahel, silahkan laporan Anda. Iya Zelda, dalam pelaksanaan Pilpres kali ini, Panwaslu Sulawesi Selatan menemukan sedikitnya 62 jenis pelanggaran yang terjadi dan puluhan jenis pelanggaran ini paling banyak ditemukan dalam seminggu terakhir ini. Sejauh ini pelanggaran tersebut umumnya terjadi di Kabupaten Pindrang, Luwu, Endrekang, Bone, Palopo, Selayar, Baru, Goa, Tanah Toraja, dan juga Kota Makassar. Pelanggaran terbanyak yang ditemukan yakni pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU sebagai pelaksana pemilu. Dalam catatan Panwaslu, pelanggaran administrasi yang terjadi adalah adanya anggota Polri yang mendapat surat undangan untuk mencontreng di Kabupaten Pindrang, serta adanya kepala dusun yang menjadi saksi dari salah satu pasangan capres. Dan kisru seputar DPT juga masih terjadi di Kabupaten Luwu dengan adanya DPT ganda. Dan secara umum, pelanggaran administrasi juga masih dipersoalkan tentang distribusi surat suara yang masih bermasalah. Sementara saat pencontrengan berlangsung, Panwaslu juga menemukan beberapa lembar surat suara yang sudah tercontreng sebelum digunakan di salah satu TPS di Kelurahan Panaikang, Kota Makassar. Dan dari total 62 jenis pelanggaran yang ditemukan ini, Panwaslu hanya mengadukan sekitar 48 kasus ke Bawaslu karena hanya 48 kasus tersebut yang dilengkapi dengan barang bukti. Masih banyak kita temukan petugas KPPS yang tidak mengisi formulir C1 ya, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara. Padahal C1 ini adalah dokumen awal dan yang paling pertama menjadi patokan jika untuk sampai kepada rekapitulasi tingkat selanjutnya. Dari evaluasi pilek kita kemarin ya, kasus terbanyak itu adalah C1 yang tidak diberikan oleh petugas KPPS kepada saksi dan panwas. Demikian Zelda. Ini kita beralih ke Surabaya, Jawa Timur dengan Intan Fahdiana. Intan, laporan apa yang Anda miliki saat ini? Ya Zelda, Panwaslu Jawa Timur telah menemukan sedikitnya 23 bentuk pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana dalam pelaksanaan pemilihan presiden kemarin. Dan untuk pelanggaran berbentuk pidana saat ini telah dilaporkan atau diteruskan kepada pihak kepolisian. Satu hari setelah Pilpres selesai, Panwaslu Jawa Timur kebanjiran laporan dari Panwaslu Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Dalam 2 hari tercatat 23 pelanggaran yang terjadi selama Pilpres berlangsung. Di antara 23 pelanggaran itu, 4 diantaranya pelanggaran pidana yang ditemukan di 4 kabupaten, yakni Jember, Kediri, Malang, dan Pamekasan. Di Kabupaten Kediri terjadi di TPS 3 Dusun Ngelaban, Desa Maron, Kecamatan Banyakan. Seorang pemilih bernama Sani memilih lebih dari sekali karena memiliki 2 KTP. Di Kabupaten Malang, Mulyadi warga Desa Kalirejo, Kecamatan Kalipare juga didapati menyontreng lebih dari sekali. Begitu pula di Kabupaten Pamekasan, Sumo pemilih dari Desa Kertanegara Laok, Kecamatan Kadur ketahuan menyontreng di TPS 1 dan 4 di desa tersebut. Jadi berkaitan dengan laporan yang masuk ke provinsi, ini laporan masih dikembangkan ataupun dalam tahap klarifikasi teman-teman yang berada di tingkat kabupaten kota. Jadi kami masih menunggu bagaimana tindak lanjut dari teman-teman Panwaslu kabupaten kota yang kebetulan mungkin ada pelanggaran tindak pidana. Pidana itu di mana? Ya, dan adanya pelanggaran itu, Panwaslu Jawa Timur telah menindaklanjuti dengan menyerahkan seluruh berkas penyidikan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti sampai persidangan nanti. Ya, dan Zelda, sebanyak 1.200 formulir C1 akhirnya gagal dikirimkan ke KPU Pusat. Hal ini disebabkan karena server KPU Pusat tidak dapat diakses oleh KPU Kabupaten Jombang. Data hasil rekapitulasi suara di sejumlah kecamatan di Kabupaten Jombang hingga sore ini masih tertahan di KPU Kabupaten Jombang. Padahal pengiriman lampiran C1 melalui scanner ke KPU Pusat sedianya sudah dapat dirampungkan usai rekapitulasi suara diterima kemarin.
Lampiran C1 yang berisi data rekap perolehan suara PPWP yang masuk sebanyak 65% dari total jumlah TPS sebanyak 2.224 dengan jumlah DPT sebanyak 978.430 pemilih akhirnya tidak bisa terkirim. Keterlambatannya disebabkan oleh server yang tidak dapat diakses dan selain itu password pengiriman yang sudah dikirimkan KPU Pusat pada saat pencontrengan juga tidak dapat digunakan. Namun demikian, KPU Kabupaten Jombang akan terus berupaya untuk mengkonfirmasi perihal server KPU Pusat yang tidak dapat diakses tersebut. Dan untuk Kabupaten Jombang sendiri untuk pemilihnya berjumlah 655.404 pemilih. Dan untuk perolehan suara dari presiden, maksud kami presiden terpilih SBY sendiri yakni 99.428 suara. Zelda. Kini kita ke Lalita di Yogyakarta, silahkan. Baik Zelda, untuk penghitungan suara di tingkat kelurahan dan desa se-Daerah Istimewa Yogyakarta ini sebenarnya sudah selesai sejak kemarin. Namun proses penghitungan selanjutnya di tingkat kecamatan atau panitia pemilihan kecamatan atau PPK ini belum bisa dilakukan sekarang karena berdasarkan peraturan dari KPU mengenai proses penyelenggaraan tahapan Pilpres ini, penghitungan suara di PPK baru berlangsung besok hingga 15 Juli mendatang. Dan menurut Ketua KPU DIY Anik Rohyati, penghitungan di PPK sebenarnya bisa dipercepat, namun daripada melanggar regulasi, proses tersebut ditahan. Dan untuk proses penghitungan tahapan Pilpres hari ini sebatas pendistribusian surat suara ke PPK oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Peraturan KPU juga menyebutkan penghitungan di tingkat kota dan kabupaten berlangsung 16 hingga 18 Juli, sedangkan penghitungan di tingkat provinsi berlangsung 19 hingga 21 Juli, sedangkan rekapitulasi tingkat nasional akan diumumkan KPU pada 25 Juli mendatang. Harus ada regulasi ulang, artinya ada perubahan jadwal yang dibuat KPU Pusat. Meskipun misalnya di DIY itu besok selesai di tingkat PPK ya, nggak bisa dong kemudian kabupaten kota besoknya langsung melakukan rekap. Berdasarkan hasil penghitungan cepat atau quick count dari Panitia Pengawas Pemilu Panwaslu DIY, Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono ini masih unggul di atas, yakni disusul juga pasangan Mega Prabowo dan JK Wiranto. Data tadi siang menyebutkan pasangan nomor urut 2 ini unggul meraih 62,94% suara, sementara Megawati Prabowo memperoleh 26,81% suara, sedangkan pasangan JK Wiranto berada di posisi terakhir dengan perolehan 10,25% suara. Sementara itu, Panwas DIY menemukan 14 kasus pelanggaran pemilihan presiden Pilpres 2009. 3 diantaranya tergolong tindakan pidana pemilu seperti dugaan pencontrengan di 2 tempat pemungutan suara TPS berbeda oleh warga Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Demikian Zelda. Oke, baik. Lalita Ganda Putri dari Yogyakarta. Kemudian di Bandung ada Dince Indra dengan laporan terkini dari Jawa Barat. Silakan Dince. Ya Zelda, memasuki masa penghitungan suara di KPU Kabupaten Bandung, saat ini pihak panitia penghitungan suara di beberapa kecamatan atau PPK telah menyelesaikan penghitungan suara hari ini. Seperti pada PPK Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, penghitungan suara diulang di kecamatan. TPS terbanyak yakni 350 TPS dari Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Dalam proses penghitungan ulang, pihak PPK Bale Endah merampungkan 139.236 surat suara dari 8 desa di kecamatan tersebut. Penghitungan suara ini diakhiri dengan penandatanganan hasil rekapitulasi suara oleh saksi-saksi partai. Saksi-saksi partai berasal dari ketiga pasangan capres dan cawapres. Ketua PPK Kecamatan Bale Endah, Suryana, mengatakan sejak pukul 1 siang tadi, sebanyak 1 juta lebih surat suara yang masuk di KPU Kabupaten Bandung. Tidak ada kendala dalam penghitungan suara dan pasangan SBY Budiono masih mendominasi perolehan suara di Kabupaten Bandung.
TPS yang ada di kita adalah sebanyak 345 TPS dengan jumlah hak pilih sebanyak 139.236 hak pilih. Tapi alhamdulillah berkat kesigapan dari beberapa pihak, dari beberapa elemen, baik dari kepolisian, dari Koramil, kemudian dari reng-rengan pemerintahan juga, sehingga kita bisa melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden ini dengan lancar, sukses, dan alhamdulillah tidak ada kendala apapun. Kalau untuk suara sahnya sendiri berapa, Pak? Dan saat ini tepatnya pukul 3 sore tadi, data terbaru dari KPU Provinsi Jawa Barat telah mengumpulkan sebanyak 16.326.000 lebih suara dan masih diungguli oleh pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 sebanyak 10.443.000 lebih suara atau sebesar 63,96%, dan selanjutnya yang kedua oleh Mega Prabowo dengan suara 4.400.000 lebih atau sebesar 27,61%, dan terakhir pasangan JK Wiranto meraih suara 1.400.000 lebih atau sebesar 9,03%, dan suara-suara ini berasal dari 26 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kembali ke Anda, Zelda. Baik, Dince, terima kasih. Terakhir kita ke Pekanbaru bersama Diah Ayu. Silahkan Diah, laporan Anda. Ya Zelda, di sini ada tim sukses JKWin yang di Provinsi Riau yang mengaku kecewa karena dari hasil penghitungan manual yang mereka lakukan ternyata tidak jauh berbeda dengan hasil quick count sejumlah lembaga survei. Kemudian juga ada kasus KDRT yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya karena memiliki pilihan capres yang berbeda. Berdasarkan laporan tim sukses JKWin Provinsi Riau, suara pasangan ini berada jauh di bawah SBY Budiono dan Mega Prabowo. Dari perolehan sementara di 11 kabupaten kota, SBY Budiono di urutan 1 dengan perolehan 865 ribuan suara atau sekitar 65%. Lalu Mega Pro di posisi kedua dengan 300 ribuan suara atau 22%. Lalu kemudian baru JKWin dengan 153 ribuan suara atau sekitar 11%. Anjloknya suara JKWin di Riau ini jelas membuat mereka kecewa karena partai ini selalu menang di provinsi ini. Yang di bawah perolehan suara Partai Golkar dibandingkan daerah lain.